Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Suasana di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta memanas saat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi Jumat 30 Agustus. Ratusan warga Pati yang sejak pagi menggelar aksi unjuk rasa mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi langsung menyambut Yakut dengan teriakan keras, "Maling!" Momen ini terekam dan viral di media sosial dengan sejumlah massa tampak menunjuk-nunjuk ke arah Gus Yakut. Meski diteriaki dengan kalimat keras, Gus Yakut memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobil hitam yang menjemputnya. "Kami kecewa, dia mestinya menjelaskan bukan kabur begitu saja," ujar salah satu orator aksi dari Forum Rakyat Pati Melawan Korupsi atau FRPMK. Oh, kasus besar. Oh. Isi-isi bang, woi. Masa ngerokok, woi. Bajingan. Bang, woi. Mundur apa? Gus Yakut dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat lokal di Pati, termasuk Bupati Pati nonaktif Henggar Budi Anggoro. Masyarakat menilai bahwa elit politik nasional termasuk mantan Menteri Agama harus turut bertanggung jawab menjelaskan posisinya dalam kasus tersebut. Menurut keterangan resmi KPK, pemanggilan Gus Yakut merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang terkait dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Bungkamnya Gus Yakut dinilai sebagai sikap tidak menghormati suara rakyat. Kritik pun bermunculan dari berbagai pihak yang menyayangkan minimnya empati dan transparansi dari mantan pejabat publik itu. Seharusnya ia bisa menggunakan momen ini untuk memberikan klarifikasi terbuka, bukan justru diam dan lari dari sorotan publik, ujar seorang pengamat politik dari Universitas Paramadina. Aksi massa yang meneriaki Yakut dengan kata maling mencerminkan tingkat frustasi rakyat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan kekuasaan tapi tidak menunjukkan itikat menjelaskan peran dan tanggung jawabnya secara moral dan hukum. Peristiwa di depan KPK ini mempertegas krisis kepercayaan publik terhadap elit politik dan mantan pejabat negara Gus Yakut. Mungkin tidak terseret secara hukum sejauh ini, namun diamnya di tengah tuntutan keterbukaan justru memperdalam jarak antara pejabat dan rakyat. Kejadian di depan gedung KPK tak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menjadi simbol dari kekecewaan publik terhadap elit politik nasional yang dinilai tidak transparan dalam menghadapi persoalan hukum. Munculnya nama Gus Yakut dalam rangkaian pemeriksaan sebagai saksi justru memperkuat narasi publik soal keterkaitan antara kekuasaan dan impunitas. Warga yang hanya ingin tahu apakah para elit benar-benar bersih, kalau memang tak bersalah, kenapa tidak bicara terbuka, ungkap seorang demonstran di lokasi. Diamnya Gus Yakut dianggap sebagai bentuk menghindari moral, meskipun secara hukum ia belum tentu menjadi tersangka. Namun publik melihat ada kesengajaan antara narasi kesalahan politik yang kerap dibawa sang mantan Menteri Agama dengan minimnya keberanian menjawab langsung pertanyaan rakyat. Yang menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arif Hidayat mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi refleksi penting bahwa jabatan tinggi ini tidak bisa hanya mengandalkan legitimasi formal. Dalam era keterbukaan informasi, publik tak hanya menuntut legalitas tapi juga etika. Ketika rakyat menjadi soal korupsi, diam itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan moral. Ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Narasi ini kian relevan di tengah meningkatnya tuntutan atas pengesahan RUU perampasan aset yang dianggap sebagai ujian nyata bagi komitmen anti korupsi para tokoh politik. Baik yang masih menjabat maupun yang sudah tak lagi memegang jabatan, warga Pati yang datang ke Jakarta secara kolektif menyatakan bahwa aksi mereka bukan sekedar demonstrasi lokal, melainkan bentuk perlawanan terhadap budaya tutup mata di kalangan elit. Aksi meneriaki Gus Yakut adalah bagian dari cara rakyat mengingatkan bahwa kekuasaan bukan tameng dari pertanggungjawaban. Kalau rakyat kecil bisa dijebloskan karena pungli kecil, kenapa pejabat
pejabat besar tak bisa disentuh, ujar Koordinator Aksi dan Forum Rakyat Pati Melawan Korupsi. Gus Yakut mungkin telah meninggalkan gedung KPK dengan diam, tetapi gema suara rakyat yang meneriakinya tetap tertinggal dan terdengar oleh publik nasional. Ketika elit enggan menjawab, rakyat akan terus bicara dengan suara lantang, dengan keyakinan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada status sosial atau kedekatan politik. Gus Yakut yang selama menjabat dikenal membawa identitas keagamaan dan toleransi, kini justru berada dalam sorotan publik dengan citra yang jauh dari nilai-nilai tersebut. Teriakan maling yang diarahkan kepadanya bukan hanya bentuk kemarahan, tapi puncak frustasi masyarakat yang merasa terus dihianati oleh pemimpin yang mengaku mewakili moral dan agama, tapi diam saat publik menuntut transparansi. Kami dulu percaya karena dia ini bawa nama agama, tapi nyatanya malah bungkam saat rakyat menunggu penjelasan. Ini pengkhianatan moral, kata seorang warga Pati yang ikut aksi. Ketika simbol agama dipakai untuk meraih kekuasaan, tapi tak dipakai untuk membela kebenaran di saat krisis, masyarakat ini merasa dikhianati dua kali. Secara politik dan secara spiritual, sikap bungkam Gus Yakut kontras dengan perlakuan yang sering diterima rakyat kecil. Ketika masyarakat biasa terlibat dalam kasus hukum, media kerap mengekspos wajah dan identitas mereka secara terbuka. Namun saat elit diperiksa diperlakukan istimewa dan bisa diam begitu saja, seolah tak wajib menjelaskan apapun kepada publik. Yang paling mencolok dari aksi di depan KPK adalah keberanian warga Pati yang meneriaki seorang mantan menteri dengan kata maling. Ini menandakan ya bahwa rasa takut terhadap kekuasaan mulai runtuh digantikan oleh keberanian sipil yang lahir dari keputusan.